Kalau misalnya stroke sendiri itu kan berarti adanya pecah pembuluh darah atau yang tersumbat kan ya. Betul. Kalau misalnya pecah sendiri tensi tinggi. Tensi berhubungan sama makanan, berarti nomor satu adalah natrium yang tinggi. Stroke ada dua, ada penyumbatan, ada pecah pembuluh darah. Nah, dua-duanya itu sebetulnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Baik penyumbatannya ataupun pecah pembuluh darahnya, itu kan ada proses. Makannya kok tiba-tiba batuk-batuk kesedak gitu ya. Kemudian kelemahan tadi, kesemutan dan lain-lain, gangguan keseimbangan yang munculnya tiba-tiba. Dan itu dirasa kok nggak pernah kayak gini ya sebelumnya, udah langsung ke rumah sakit aja. Nah yang penting apa? Yang penting adalah komposisinya harus seimbang. Mau dia ngerubah tekstur, mau dia bentuk makanan cair, dia harus komposisinya harus balance, seimbang. Apa itu balance? Ada kandungan karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya juga. Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pada 29 Oktober lalu kita memperingati Hari Stroke Sedunia yang mengusung tema nasional yaitu Ayo Melangkah Kalahkan Stroke mulai dari diri sendiri. Nah, kalau bulan ini sendiri adalah bulan kesehatan nasional yang temanya juga sebenarnya sangat berkorelasi yaitu gerak bersama, sehat bersama. Nah, ini memang inginnya tuh kita membangkitkan awareness karena untuk melawan stroke bukan cuma pola hidup sehat gitu ya. Memang kita harus saling punya support system plus nutrisi yang tepat. Kalau nutrisinya nggak tepat ya udah banyak banget nih angka stroke akan makin tinggi. Pas banget nih dengan produk yang satu ini yaitu Peptriben, salah satu produk bahkan satu-satunya produk nutrisi neurologis pertama yang diformulasikan khusus bagi pemulihan pasien stroke yang mengandung komposisi tinggi energi, tinggi protein, rendah lemak dan natrium, serta dilengkapi dengan nutrien spesifik penunjang pemulihan saraf, serta teruji memiliki kadar indeks glikemik yang rendah. Nah, untuk kita ini bagus banget sebagai pencegahan. Bagi kita juga untuk yang mungkin punya keluarga yang sedang mengalami struggle untuk pemulihan stroke ini juga bagus untuk bisa menjadi nutrisi yang tepat. Oke, hari ini pastinya saya sudah kedatangan dua tamu yang istimewa untuk membahas tema kita hari ini bagaimana meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga kesehatan, mencegah stroke dan mengatasi dengan tepat. Sudah hadir bersama saya di studio ada dua dokter kita hari ini. Yang pertama Dr. Maria Ardelia Purwaningrum, SPN, spesialis neurologi, dan juga Christopher Adrian, Dr. Christopher Adrian MGizi SPGK atau Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Kita akan sapa dulu dua tamu spesial kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Halo, Dr. Mardel dan Dr. Adrian. Iya. Oke, selamat datang di Bincang Sehat. Terima kasih sudah diundang. Happy banget nih hari ini rame ya di studio. Lebih Oke. rame tambah asik dong. Ya dong pastinya ya. Nah kalau kita lihat nih ada dua momen spesial yang baru saja kita lalui ya. Hari Stroke Sedunia dan juga Hari Kesehatan Nasional, Bulan Kesehatan Nasional. Ya harapannya sih bulan-bulan ini nih kita jadi awareness lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang stroke sendiri, kayaknya kok makin banyak, makin muda, ya nggak sih? Nah apakah memang sebegitu tingginya angka stroke yang sekarang marak atau masif terjadi pada masyarakat khususnya di Indonesia? Kita ke Dr. Mardel dulu nih. Ya, jadi angka stroke sendiri masih termasuk top 2 ya. Jadi dua teratas dari penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan juga kecacatan di dunia sebetulnya, termasuk ya di Indonesia. Dan angkanya itu juga bukan hanya di Indonesia yang tinggi, tapi di dunia juga. Usia memang betul, dulu mungkin orang kena stroke nanti umurnya 40 ke atas, 50 ke atas. Tapi nyatanya sekarang pasien-pasien stroke memang lebih muda. Dan itu nanti terpengaruh dari faktor-faktor resiko. Salah satunya ya tadi mungkin udah disebutkan ya, healthy lifestyle yang sekarang mungkin tambah susah dengan adanya produk-produk yang instan, pengawet, produk-produk yang sebetulnya nggak sehat gitu. Mungkin itu. Oke, jadi makin muda dan kita jadi makin miris ya. Karena bukan cuma orang-orang yang mungkin kita lihat punya potensi. Dulu kan berpikir
tua, lansia dengan obesitas dan segala macam. Padahal ternyata kadang-kadang kita ngeliat kok dia bisa kena stroke gitu ya. Berarti ini kan ada pola hidup, pola makan juga yang nggak baik. Kita coba ke Dokter Adrian. Ya. Apa aja sih dok faktor-faktor yang kalau kita lihat dari nutrisi itu bisa menjadi penyebab utama stroke? Banyak banget. Kan kalau misalnya stroke sendiri itu kan berarti adanya pecah pembuluh darah atau yang tersumbat kan ya. Betul. Kalau misalnya pecah sendiri tensi tinggi. Tensi berhubungan sama makanan, berarti nomor satu adalah natrium yang tinggi. Garam. Hati-hati, garam. Garamnya ya. Tapi ingat, natrium itu nggak cuma ada di garam. Tapi ada paling banyak di makanan-makanan olahan atau kemasan, processed food. Banyak di mana Paling enak lagi ya. Iya. Keripik kentang, mie instan, itu tinggi natrium semua. Makanya kalau baca beli makanan kemasan, selalu baca komposisi di belakangnya. Natrium paling tinggi, itu satu. Kedua, makanan-makanan yang tinggi lemak. Terutama lemak-lemak jenuh. Dari mana aja tuh, minyak kelapa sawit, dari santan, semua makanan-makanan yang digoreng, itu kan semua mengandung tinggi lemak. Itu juga mengakibatkan salah satu faktor resikonya. Yang ketiga, minuman-minuman manis. Banyak minuman-minuman manis sekarang yang bakal bikin membuat kalori intake makin besar, obesitas. Nah, faktor resiko obesitas, kegemukan kan ya, darah tinggi, lalu kolesterol yang jelek akibat dari pola makan yang kurang baik, itu juga akan meningkatkan faktor resiko stroke. Makanya usia muda sekarang makin banyak. Gitu. Makanya anak muda itu sekarang juga banyak yang obesitas ya. Betul. Itu salah satu faktor resikonya juga. Oke, dari makanan-makanan yang disebutkan tadi kayaknya makanan saya semua nih. Jajanan zaman now ya. Iya kan, dan itu dikonsumsi sekarang makin muda juga sudah mengonsumsi makanan-makanan demikian. Kalau kita kan dulu mungkin masih dikontrol gitu ya sama orang tua, makanannya dari rumah deh, bekal deh. Kalau sekarang kan anak-anak jajan, Ya, sukanya betul. tinggal ya udahlah pesen aplikasi online. ya. Akses juga gampang ya, tinggal pesan. Betul, dan kita nggak bisa kontrol lagi komposisinya seperti apa. Nah berarti kalau begitu rentang usia yang punya potensi terkena stroke makin lebar dong dok? Ya, jadi stroke itu memang sebetulnya bisa terkena kepada siapa saja dan kapan saja secara tiba-tiba gitu. Dan yang paling tinggi sekarang di usia apa? Di usia berapa rentangnya? Kalau bicara masalah paling tinggi atau demografinya, sebetulnya ya tetap yang usia lanjut. Karena faktor resiko itu bertambah dengan seiring bertambahnya usia. Itu salah satu faktor resiko yang nggak bisa dikontrol. Antara lain ya usia, jenis kelamin, laki-laki, dan faktor keturunan. Itu tuh yang kita tidak bisa kontrol. Tapi dengan adanya tadi produk-produk yang jajanan, pengawet yang sekarang itu semakin banyak dan semakin mudah aksesnya, makanya usianya bergeser. Walaupun sebetulnya ya yang terkena memang paling banyak tetap usia yang lebih lanjut. Tapi yang usia muda itu persentasenya bertambah gitu. Nah ini bisa nggak sih sebenarnya stroke itu kan satu hal yang namanya serangan mendadak gitu ya. Berarti gejala-gejalanya kita nggak bisa tahu dong dok? Atau sebenarnya ada loh udah dikasih sign sama badan cuma kita nggak sadar? Nah, stroke itu memang satu-satunya gejala yang pasti, oh ini akan kena stroke gitu, nggak ada sih. Karena itu tiba-tiba dan mendadak. Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa stroke ada dua, ada penyumbatan, ada pecah pembuluh darah. Nah, dua-duanya itu sebetulnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Baik penyumbatannya ataupun pecah pembuluh darahnya, itu kan ada proses. Pada saat terjadi penyumbatan itu artinya sudah ada tumpukan, jadi seperti selang tuh lumutnya udah mulai numpuk banyak gitu kan. Nah itu yang lama-lama jadi ngeblok si pembuluh darah sehingga akhirnya stroke. Sama saja seperti perdarahan juga begitu. Dengan tensi yang tidak terkontrol, hipertensi, tensinya tambah naik sehingga pembuluh darahnya juga akhirnya pecah. Itu adalah proses yang berlangsung tidak dalam sekejap, nggak tiba-tiba. Tapi stroke-nya sendiri, karena definisi stroke-nya adalah gangguan dari aliran darah sehingga otaknya tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang bagus, itu terjadi pada saat sudah terjadi blok atau sumbatan dan pecah pembuluh darah. Nah itunya yang tiba-tiba gitu. Jadi kalau kita bicara gejala secara fisik mungkin agak sulit. Tapi kita bisa kalau mau rajin medical check up, kita bisa tahu faktor risiko kita yang kita miliki. Nah controllingnya dari situ. Atau mungkin kalau pernah dengar ada transient ischemic attack atau orang menyebutnya seperti stroke tapi dia bisa kembali normal, itu sepertinya udah warning sign juga gitu. Jadi jadi seperti stroke sesaat, kembali normal dalam 24 jam, tapi sebetulnya ketika kita cek faktor resikonya banyak, nggak kekontrol lagi, bisa akan menjadi stroke yang menetap di kemudian hari atau malah memberat.
gitu. Nah ini nih stroke yang dimaksud tuh kan ada orang istilahnya stroke ringan. Apakah itu atau sebenarnya stroke ringan tuh nggak ada sebenarnya? Kalau saya sih kalau edukasi pasien nggak pernah bilang stroke itu ringan ya, karena kan stroke itu tetap berbahaya tetap kan? Nggak ada yang ringan betul. soalnya. Saya sih nggak pernah bilang ringan, walaupun dari scoringnya itu ada namanya NIHSS score, ada National Institute Health Stroke Score, itu memang ada ringan, sedang, beratnya, tapi itu untuk klinisi. Gitu, untuk kami yang menentukan ini gejalanya termasuk yang mana. Tapi kalau ke pasien, ini ringan, nggak pernah sih gitu. Soalnya kalau pasien udah dengar kata ringan, iya, ya udahlah ya. Kalau batuk, pilek gitu nggak apa-apa, masih bilang ini nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah stroke harus hati-hati. Apalagi stroke itu risiko berulangnya juga ada. Kita bisa terkena stroke lebih dari 1 kali dalam hidup gitu. Nah kalau pada saat berulang itu kan lebih jelek lagi, lebih parah, lebih buruk biasanya di pasien. Jadi kalau kita terlalu menganggap enteng, kita bilang ke pasien, enggak kok ini ringan aja, ini gampang kok bisa sembuh dan lain-lain, takutnya nanti mereka awareness-nya juga turun gitu. Iya, bukan makanya betul. Kenapa pakai hari ini didatangkan 2 orang ini, 2 dokter kita untuk awareness-nya masyarakat dan pemirsa Bincang Sehat biar naik ya. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang stroke, bagaimana pencegahannya, bagaimana juga mengatasinya plus nutrisinya yang tepat. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 2903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Maria Ardelia Purwaningrum SPN, spesialis neurologi, dan juga Dr. Christopher Adrian MGizi SPGK, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Oke, Dok. Kalau kita bicara tentang nutrisi yang tepat untuk pasien stroke, tapi kan intervensinya sebenarnya bisa dilakukan sebelumnya ya untuk pencegahan. Nah, kalau kita tahu nih, wah, kayaknya saya hidupnya nggak benar nih selama ini nih. Makannya udah yang ya udah deh, yang kayak tinggal masuk gerbang stroke doang gitu ya. Sebenarnya bisa nggak itu diubah? Kondisi itu diubah, nggak pasrah aja dengan mungkin intervensi dari nutrisinya? Bisa dong. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ngomongin preventif, ini kan kita harus lihat dulu status gizinya gimana dia. Dia masuk kategorinya apa? Overweight, obese, atau obesnya yang udah grading 2. Karena semakin tinggi status gizinya, itu berarti dia faktor risikonya jadi semakin berat untuk stroke-nya. Semakin dia obes, terjadinya stroke makin besar. Saya selalu bilang, kalau buat menilai faktor risiko seseorang terhadap penyakit, anggaplah tubuh kita itu sebuah rumah. Jadi kalau rumah semua orang sama, anggaplah 2 lantai. Tapi kalau dia semakin gemuk, lantainya makin tinggi. Bisa 10 lantai, 20 lantai. Tapi setiap rumah itu punya dikasih pompa air yang sama. Jantung yang ukurannya sama, yang fungsinya harusnya 2 lantai. Tapi karena gemuk, dia dipaksa untuk pompa sampai lantai 10-20. Apa yang harus dilakukan sama si jantungnya? Apa pompanya? Berarti dia harus ningkatin tekanannya. Berarti secara nggak langsung tensinya jadi naik. Makanya obesitas bikin faktor risiko hipertensi juga. Apalagi di dalam rumah itu kan ada pipa air. Pipa air kita pengen dia bersih. Kayak tadi dokter Mardel bilang, ya kalau misalnya kotor dia pasti akan berlumut menyumbat. Apa aja nih yang bikin pipa air itu kotor? 1, asam urat. 2, kolesterol. 3, gula. Gula yang tinggi gitu, kotor. Tapi kan air itu kalau masuk dalam rumah harus disaring sama filter. Itu adalah fungsi dari ginjal kita. Makanya kita harus jaga jantung kita, ginjal kita tetap bagus supaya peredaran darah dalam rumah atau air dalam rumah kita bersih. Kalau yang masuknya kotor, pasti salah satu bebannya berat tuh antara jantungnya atau ginjalnya. Lama-lama tensinya jelek, sumbatan di mana-mana, keran jebol gitu ya, karena tekanannya tinggi. Itu yang kita bilang sebagai stroke-nya perdarahan misalnya. Jebol atau mampet karena banyak sumbatan, banyak lumpur. Jadi stroke-nya stroke sumbatan. Nah, faktor resiko kayak tadi itu sebenarnya bisa kita kurangi atau bisa kita hindari sebelum terjadi ke sana. Berat badan harus normal. 2, hindari cemilan-cemilan yang tadi sudah disebutkan. Cek teratur kadar kolesterol, asam urat, gula, medical check up secara berkala. Karena kayak gula, entah itu kayak kolesterol ataupun kayak asam urat, itu kan masuk kategori silent killer ya.
dia itu nggak ada gejala kalau misalnya baru naik di awal. Tapi kalau dia udah naiknya udah parah dan terjadi selama bertahun-tahun, baru muncul ada gejala tuh. Kayak misalnya diabetes aja. Gejala diabetes apa? Nggak jelas. Pipis tengah malam, Bisa yang aus lain-lain juga terus, ya. iya. Atau enggak aus terus, pipis terus, lapar terus. Diabetes juga salah satu faktor risiko terjadinya stroke juga. Gitu. Makanya dari dengan gaya hidup yang baik, kita bisa mencegah penyakit-penyakit non-communicable disease, penyakit-penyakit yang tidak menular. Kolesterol, asam urat, gula, gitu, sampai resiko stroke dan serangan jantung. Itu juga dalam satu pola makan yang baik dan gaya hidup yang baik. Itu dia, nggak ada kata terlambat sebenarnya ya. Betul, Bang. Jangan nunggu sampai stroke dulu ya. Ya, makanya kalau pas medical check up, dokter suka bilang, wah ini batas atas nih, batas ambang misalnya. Kadang-kadang gitu ya, ambang, gulanya ambang, terus kolesterolnya ya masih ambang lah gitu. Atau misalnya tensinya juga masih ambang batas gitu. Itu sebenarnya kita kategorikan sebagai prediabetes, prehipertensi gitu ya. Kolesterol juga udah mulai jelek, tapi biasanya dokter belum kasih obat. Justru pada saat kayak gitu, kita harus ngerubah gaya hidup kita supaya dia nggak tambah jelek. Itu. Soalnya kadang-kadang kalau baca masih di batasnya, walaupun di atas, oh masih di batasnya, nggak apa-apa. Saya masih dalam kondisi normal. Padahal itu sudah kondisi Warning sign, warning betul. ya. Ayo rubah gaya hidupnya. Karena kalau kita diemin dalam waktu kurang dari 5 tahun, itu pasti terwujud semua. Yes. Terwujud. Kayak cita-cita ya. Direalisasi. Jadi diabetes, jadi kolesterol gitu. Jadi ketika datang ke dokter, oh di batas atas, kita doakan ini terwujud kalau Anda nggak berubah juga pola hidupnya ya. Iya. Oke, nah kalau akhirnya mungkin ya kesadaran pasti atau penyesalan datang belakangan ya. Kalau duluan pendaftaran Betul. pastinya. Nah ini akhirnya terseranglah stroke. Dan itu kan katanya ada waktu yang memang harus segera dapat penanganan yang tepat. Itu bisa dijelasin nggak, Dok? Nah, tapi sebelumnya mungkin saya mau nambahin ya, dari tadi kita bahas healthy lifestyle lebih ke seputar makanan dan lain-lain. Tapi kita belum menyinggung soal temanya nih, tadi kan gerak aktif. Betul, tuh. gerak aktif. Nah, itu juga salah satu yang penting banget. Karena tadi ada obesitas dan lain-lain, itu juga salah satunya adalah dia akan memberat kalau kita mager kan. Kalau kita malas gerak gitu. Jadi gerak aktif itu adalah salah satu hal yang kita juga angkat di tema World Stroke Day pada tahun ini gitu, bahwa kita bisa mengalahkan stroke dengan bergerak lebih aktif. Nah, gerak itu biasanya kita sarankannya kalau dari panduan internasional itu dalam seminggu itu 5 hari kali 30 menit untuk olahraganya. Kemudian memilih kegiatan yang lebih aktif. Misalnya kalau misalnya bisa naik tangga dibanding naik lift, bisa naik tangga gitu. Atau misalnya kalau kita mau jalan dari satu tempat ke tempat lain yang lumayan dekat, bisa pilih jalan kaki. Atau melakukan hal-hal yang lebih aktif yang nggak hanya baring-baring, tiduran, atau misalnya kalau kerja tuh jangan duduk terus di depan komputer dan sebagainya. Itu juga penting dan mungkin dari tadi kita belum ke sana, padahal itu juga salah satu judulnya salah satu hal yang paling krusial juga dan paling sulit bahkan ya. Betul. Kadang orang cuma mikirin apa yang ada di atas piring tapi nggak tahu badannya tuh nggak sama sekali bergerak. Iya, bener. Jadi bahkan kadang-kadang mikir, saya bergerak, Dok, jempol saya, Dok, bergerak. Kalau ini nanti bunyi cering-cering gawat ya. Selain jempolnya bergerak, terus ya, Dok, ya. Itu gawat. Oke, dan ini memang sebenarnya ada nggak kalau di usia sekian sebaiknya olahraganya apa dan berapa lama? Nah, lansia yang juga potensinya tinggi tapi geraknya udah nggak bisa hebat, itu pasti juga ada batasan-batasannya. Ada perbedaannya nggak, Dok? Sebetulnya kalau perbedaannya tiap orang pasti ada kondisinya masing-masing, mereka sekuat apa gitu. Misalnya nih umur 19 tapi dia pelari maraton dibanding umur 19 tapi nggak pernah lari kan pasti beda. Tapi yang disarankan di sini sebetulnya yang penting gerak aja dulu. Dan termasuk lansia itu kan ada senam lansia dan hal-hal yang seperti itu, tapi rutin itu aja sih. Kalau olahraganya yang penting melatih jantung, jadi kardio gitu ya. Kemudian yang lebih menyebabkan kita juga bisa membakar lemak tadi gitu. Kurang lebih begitu sih. Jadi intinya geraklah ya. Geraklah. Dan yang paling penting juga istirahat yang cukup ya, Dok ya. Betul, Karena tidur. kalau tidur, Ya, semuanya metabolisme terganggu ya nggak sih? Sama stres. Ya, 1 dari 4 stroke itu berhubungan sama stres. Jadi 1 dari 4 itu berhubungan Iya, sama stres. jadi stres itu lumayan faktor risiko yang tinggi yang sayangnya zaman sekarang mungkin tambah banyak ya. Mungkin tadi itu juga ya salah satu alasan kenapa anak muda juga lebih mudah terkena stres karena zaman sekarang stresornya apalagi mungkin kalau di kota besar yang hustle life gitu ya, mau istirahat aja susah, mau me time aja susah banget gitu. Itu stres itu meningkatkan juga ke risiko stroke gitu.
Karena standar hidup kita sekarang ada di media sosial, jadinya stresnya tinggi gitu ya. Jadi nggak bisa santai. Dan ini ternyata sedihnya karena stres itu makin tinggi, orang juga banyak yang masih mengabaikan. Ternyata itu juga potensi besar faktor penyebab stroke ya dok ya. Iya. Nah kita balik ke pertanyaan tadi. Kalau kita bicara tentang stroke, ketika ada serangan, kadang-kadang kita tuh bingung, bahkan nggak kenal sama serangan tersebut untuk orang-orang di sekitarnya gitu ya, atau si pasiennya sendiri karena mungkin ada sebagian yang kok lemah aja gitu. Apakah saya lemah jangan aja dong ya. Iya, itu lemah gitu. Tiba-tiba ada kelemahan di bagian satu bagian tubuh itu bahaya banget gitu kan. Coba kita kenalan dulu nih dok. Ya, jadi kalau stroke itu kalau di bahasa Inggrisnya itu FAST, fast. Face, arm, speech, time. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita segera KRS. Ya, jadi senyumnya mencong, kemudian gerakan yang tidak sama ya, lemah separuh, kemudian bicaranya pelo, kemudian gangguan keseimbangan gitu ya, rabun atau gangguan penglihatan. Sama kalau misalnya dia ada gangguan lain yang munculnya tiba-tiba, itu biasanya ya arahnya ke stroke ya. Tapi memang di Indonesia ini susahnya tidak semua aware kalau itu stroke. Misalnya nih kesemutan separuh badan. Nah itu orang nggak apa-apa dipijit-pijit aja gitu. Atau misalnya kayak ngomongnya kok nggak jelas. Yang ada dikasih teh, ya kan, dioles-olesin minyak atau apa. Padahal setiap detik yang berlalu pada stroke itu sangat-sangat penting untuk menyelamatkan sel otak gitu. Jadi pada saat tadi terjadi penyumbatan ataupun seperti perdarahan otak, itu kan ada sel-sel otak yang tidak dapat nutrisi dan oksigen sehingga dia mati. Jadi kayak kalau di taman tuh, kalau ada bunga ya, taman penuh dengan bunga, ketika keran airnya selangnya itu dia mati, maka akan ada area tertentu yang paling dekat sama si selangnya itu yang mati duluan gitu. Yang lain kan mungkin masih dapat dari selang yang lain ya gitu. Nah tapi area itu akan meluas seiring waktu. Nah bunga-bunga itu akan berguguran, sama di otak juga begitu. Nah sayangnya kalau di otak itu nggak kayak kulit gitu. Misalnya kalau kulit kan kegores bisa cantik lagi gitu ya. Kalau di otak nggak bisa. Kalau udah mati selnya ya sudah tidak bisa hidup lagi. Maka dari itu kita harus mencegah supaya yang mati jangan terlalu banyak, jangan meluas. Dan itu nggak ada cara lain selain segera ke rumah sakit gitu. Tidak ada cara lain. Jadi harus sebenarnya kita nyimpen nomor ambulans atau nomor kontak rumah sakit terdekat. Supaya kalau ada melihat kasus seperti itu atau kita merasa ada seperti itu bisa segera ke rumah sakit. Atau ya langsung dibawa sendiri, nggak pakai ambulans gitu. Jadi apapun itu semisal, wah ini kok tiba-tiba ya sakit kepala berat ya, muncul merot, ngomongnya jadi nggak jelas, atau makannya kok tiba-tiba batuk-batuk kesedak gitu ya. Kemudian kelemahan tadi, kesemutan dan lain-lain, gangguan keseimbangan yang munculnya tiba-tiba. Dan itu dirasa kok nggak pernah kayak gini ya sebelumnya, udah langsung ke rumah sakit aja. Lebih baik nanti ternyata memang bukan stroke, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata stroke bisa diselamatkan kalau misalnya pertama, kalau dia penyumbatan itu sekarang ada obat ya yang kita bisa masukkan ke pembuluh darah. Jadi clot buster kita bilangnya, penghancur sumbatan, penghancur clot. Dan itu hanya bisa diberikan dalam golden period, 4,5 jam setelah onset, 4,5 jam dari kejadian stroke-nya. Jadi kalau pakai dipijat dulu, dikasih teh dulu, dikasih minyak dulu, disuruh tiduran dulu gitu, nyampe rumah sakit udah telat, nggak bisa masuk obatnya. Walaupun memang setelah 4,5 jam masih ada pilihan-pilihan lain seperti trombektomi misalnya, jadi diambil sumbatannya dengan wire gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa lebih cepat dan lebih baik, maka tingkat disabilitasnya atau kecacatannya akan lebih rendah. Begitu juga dengan mengancam jiwanya juga pasti lebih rendah. Itu tadi kasus yang penyumbatan. Jadi memang dalam 4,5 jam itu ada obat yang kita bisa berikan. Dan selama ini semenjak saya mengerjakan hal tersebut, kita sebutnya acute stroke ya. Jadi stroke yang sangat hiperakut 4,5 jam itu memang hasilnya baik gitu dibanding kalau tidak diberikan, dan itu secara internasional juga sudah diakui. Nah kemudian kalau yang perdarahan itu juga sama, dengan seiring waktu pasti kalau selangnya bocor kan yang keluar airnya bleedingnya tambah banyak. Nah jadi semakin cepat dibawa, kita harapannya menurunkan, pertama pasti biasanya tensinya tinggi. Jadi kayak kerannya kalau bocor kan kita mesti kecilin tuh
ya supaya selangnya bocornya keluar nggak terlalu banyak tuh. Jadi kerannya kita kecilin dengan menurunkan tensi, kemudian kita berikan kontrol-kontrol supaya kalau otaknya mulai bengkak, kemudian ada pelindung otaknya dan sebagainya, kita berikan sesegera mungkin. Atau kalau memang perlu harus dioperasi atau dibuka karena volume darahnya sudah terlalu banyak sehingga mendesak otak, bisa dikerjakan lebih cepat gitu. Intinya memang harusnya di fast tadi ya. Iya. Kecepatan ini menentukan banyak hal. Betul. Disabilitasnya akan makin diminimalisir. Kemungkinan betul. mortalitasnya juga kalau bisa nggak ada gitu ya, Dok. Betul. Makanya harus benar-benar kenal. Kita harus tahu support system orang di sekelilingnya juga harus paham begitu ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi. Tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang bersama sehat, aktif, cerdas, cegah, dan kalahkan stroke. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan, boleh loh DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Maria Ardelia Purwaningrum SPN, spesialis neurologi, dan juga Dr. Christopher Adrian, MGizi, SPKK, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Oke, kita bahas ini sudah serangan stroke nih. Kondisi hidupnya udah nggak sama kualitasnya pasti. Bahkan banyak yang malnutrisi karena makannya juga mungkin udah nggak sama. Gimana nih dok untuk bisa membantu atau mensupport pasien yang memang sedang berjuang untuk pulih dari stroke agar ya, nutrisinya tetap terjaga dan baik? Kalau dari makanan, kita harus lihat dulu bagaimana kemampuan dia untuk menelan. Biasanya kendalanya orang udah terkena stroke itu adalah gangguan fungsi menelannya. Ditandai dengan drooling, ngeces, atau enggak setiap kali makan atau minum air putih dia batuk-batuk, itu berarti tandanya ada gangguan. Ini kan di leher kita tuh kan ada 2 jalur. Satu jalur buat masuk ke paru-paru, satu jalur buat masuk ke perut, ke lambung. Kalau misalnya klepnya itu mainnya udah nggak bagus, kadang-kadang beberapa makanan atau minuman yang kita konsumsi itu masuknya justru malah ke area paru-paru. Itu yang akan mencetuskan jadi batuk-batuk, keselak gitu kita bilangnya. Kalau diagnosisnya kan disfagia. Kalau sering berulang seperti itu harus waspada. Itu akan memperburuk malah jadi resiko infeksi saluran nafas paru-parunya, bisa bikin napas jadi nggak bagus, kan itu jadi masalah juga di situ. Kedua, orang stroke juga kadang-kadang terlalu banyak info dari sosial media yang ngaco gitu ya. Jadinya terlalu banyak pantangan makanan yang justru malah membuat dia makin kondisinya malnutrisi, makin perburukan. Justru targetnya kita sebagai dokter gizi untuk menunjang orang-orang dengan kena stroke adalah mencegah supaya dia tidak terjadi relapse lagi, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mempercepat proses pemulihannya. Sebenarnya tujuannya itu. Karena kalau orang stroke tadi yang saya bilang, terlalu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, lalu makan dikit dia udah batuk-batuk, keselak segala macam. Itu bakal membuat dia semakin kurus, makin kecil, justru yang tadinya perlu recovery, perlu tenaga buat pemulihan otot gitu ya, supaya dia bisa bergerak lagi, yang tadinya lemes sebelah gitu, itu jadi malah tertunda. Itu makanya yang paling penting apa? Satu, kita harus lihat akses. Kalau misalnya dia masih bisa per oral tapi dengan makanan-makanan tertentu dia tersedak, kita modifikasi dulu makanannya. Yang kasar kita bikin teksturnya lebih lunak, atau yang cair biasanya tuh lebih susah untuk ditelan. Semakin liquid, semakin cair justru malah lebih susah ditelan pada orang stroke, makanya teksturnya kita naikin. Biasanya teksturnya kita bikin lebih ke arah nektarin gitu ya. Nektarin tuh modelnya kayak madu gitu. Atau enggak dibikin model kayak bubur sumsum lunak gitu. Itu akan lebih mudah untuk menelan. Tapi balik lagi ya, itu harus diperiksa juga. Ada tes menelan namanya buat dicek apakah dia terkendala atau bisa apa enggak lewat mulut itu. Kalau misalnya memang udah dicek ternyata dia memang ada keselak gitu ya, mau nggak mau kan ada pasang akses, NGT paling orang sering atau sonde. Berarti makanannya semua harus dibentuk dalam bentuk cair. Makanan cair, karena udah nggak bisa lagi lewat mulut, mau nggak mau lewat selang. Nah yang penting apa? Yang penting adalah komposisinya harus seimbang. Mau dia ngerubah tekstur, mau dia bentuk makanan cair, dia harus komposisinya harus balance, seimbang. Apa itu balance? Ada kandungan karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya juga. Karena kadang-kadang orang suka bilang, oh dia kalau makan nasi ketelek gitu ya, jadi yang dikasih cuma kuahnya doang. Lama-kelamaan kan jadinya apa nutrisinya apa yang masuk gitu, atau enggak dia cuma masuk jus buah doang.
Itu kan berarti cuma karbohidratnya doang gitu. Makanya dalam setiap kali makan itu kita harus memenuhi kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Karbohidrat apa aja? Kita pilihkan karbohidrat yang tipenya kompleks. Boleh nasi, boleh kentang, boleh ubi, boleh singkong gitu. Variasikan aja. Protein banyak ya. Dan jangan lupa lemak, pilih lemak yang sehat. Lemak yang sehat itu apa? Kita harus batasin yang namanya lemak jenuh. Lemak jenuh itu dari minyak kelapa sawit, dari margarin, itu kita harus batasin. Dan jangan lupa serat. Serat itu juga harus ada. Kenapa? Supaya saluran cernanya baik, supaya gula darahnya nggak langsung melonjak naik. Kalau misalnya dia dengan DM, dengan ada stroke misalnya. Dan terakhir, buah-buahan. Buah-buahan itu juga sangat penting untuk mendapatkan kandungan dari vitamin dan mineralnya. Dan kecukupan dalam 1 hari dia makan, itu harus memenuhi kalori yang dia butuhkan. Jadi jangan gara-gara dia stroke gitu ya, terus makan cuma sedikit, jadi porsinya kecil sekali, dalam jangka panjang yang terjadi apa? Makin kurus yang tadi Sita bilang. Gak bisa jalannya gara-gara ototnya makin ciut gitu. Padahal stroke-nya misalnya udah hilang gitu ya, udah recovery-nya udah bagus, tapi karena dia terlalu banyak pantangan makanan, ototnya mengecil, jadi jalan jadi terganggu, dan itu kendalanya. Itu dia. Dan kita yakin memang pasti sulit sekali untuk bisa menjaga kecukupan nutrisinya. Mungkin ya untuk pemirsa di rumah Peptide Brain bisa jadi solusinya nih ya, untuk bisa jadi nutrisi yang tepat untuk para pasien stroke, untuk bisa kembali menggenggam nutrisi yang lengkap dan berkualitas. Nah, saya setuju tadi kalau kata dokter bahwa banyak banget simpang siur pemberitaan, bahkan mungkin hal-hal yang sifatnya cuma sekejap ya, cuma 30 detik tapi menggubah orang karena banyak berita ataupun info yang salah. Ada beberapa yang saya mau konfirmasi nih, apalagi terkait stroke ini yang bukan masalah sepele soalnya. Betul. Yang pertama saya mau ke Dokter Mardil dulu nih. Dok, benar nggak sih mitos atau fakta ya dok, kalau penyakit stroke itu keturunan? Ada salah satu faktor resiko di mana kalau memang dalam keluarganya ada yang terkena stroke, dia memang memiliki Bisa jadi ya? risiko untuk terkena stroke. Sebetulnya kurang lebih ya sama seperti pasien dengan diabetes dan lain-lain ya. Tapi itu semua masih bisa kita controlling dengan mengontrol faktor-faktor resikonya. Dengan lebih cepat kita ketahui. Kecuali memang yang betul-betul genetik yang kita nggak bisa rubah ya. Karena ada beberapa jenis stroke juga yang usianya sangat-sangat muda, jadi umur belasan gitu ya, mungkin karena kelainan di pembuluh darahnya gitu, atau kelainan di darahnya sendiri. Nah kalau yang seperti itu memang agak sulit. Jadi kasus-kasus stroke ini kalau kita bilang keturunan misalnya, belum tentu. Jadi kalau misalnya orang tuanya, kakaknya atau siapa gitu, kakeknya, neneknya terkena stroke, apakah saya pasti terkena stroke? Jawabannya enggak. Ya, tapi apakah meningkatkan risiko stroke? Kemungkinan iya. Tapi kita bisa controlling. Dan yang kedua tadi mungkin agak pusing ya kalau misalnya aduh harus jaga ini, jagain tuh, makannya harus begini, begitu segala macam. Itu makanya stroke itu adalah kita multidisipliner. Jadi untuk menangani stroke, faktor resikonya maupun pasien-pasien yang terkena stroke, biasanya kita kerja tim supaya pasien itu juga tertangani secara keseluruhan. Tadi kan Dr. Adrian urusannya bagiannya makanannya, nanti untuk menelannya ada evaluasi misalnya dari dokter THT-nya gitu, kemudian kita nanti sama dokter rehab mediknya dan sebagainya gitu. Baik, jadi PR-nya tuh bukan cuma masalah ngasih makannya aja ya, karena prosesnya panjang. Dan aku setuju tadi kalau misalnya dokter bilang ada faktor resiko lebih tinggi ketika mungkin generasi sebelumnya ada stroke, tapi sebenarnya akhirnya jadi privilege nggak sih? Jadi kita udah punya alarm duluan kalau jangan juga sih, potensi. Jangan berharap gitu sih. Enggak, kita punya, misalnya ada potensi, jadinya kita lebih jaga diri gitu kan. Sebetulnya tapi tanpa potensi pun harus bisa jaga diri, karena medical check up itu sedini mungkin dan serutin mungkin itu juga bagus gitu. Jadi maksudnya bukan hanya stroke aja, penyakit-penyakit lainnya kan kita juga dengan medical check up bisa lebih baik. Oke, masih banyak sih sebenarnya mitos fakta yang mau saya luruskan, tapi usai jeda ya, nanti kita bahas lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas topik utama kita tentang bersama sehat
aktif, cerdas, cegah dan kalahkan stroke. Dan bagi pemirsa yang punya pertanyaan boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Maria Ardelia Purwaningrum, SPN, spesialis neurologi, dan Dr. Christopher Adrian, MGizi, SPKK, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Oke, kita lanjut lagi ke mitos fakta yang tadi tertunda ya. Oke, selanjutnya saya mau ke Dr. Chris nih. Makanan asin dan tinggi gula tingkatkan risiko stroke. Benar atau Fakta dong. enggak? Wow. Makanya makanan itu jangan terlalu asin juga. Kalau kita ngomongin asin berarti kan sebenarnya kandungan natrium. Cuman yang tadi saya sudah infokan bahwa nggak semua makanan yang kesannya nggak asin itu natriumnya normal-normal aja. Itu dia. Terus hati-hati, terutama makanan-makanan yang kita sebut sebagai makanan ultra processed food. Makanan-makanan yang cemilan-cemilan yang siap saji yang di dalam food store itu yang kita tinggal buka, makan. Itu biasanya tinggi kandungan natriumnya dari apa aja? Satu, dari pengawetnya. Kedua, dari ininya, perasanya. Monosodium glutamat itu kan sebenarnya sodium juga. Sodium benzoat itu juga sodium juga. Jadi harus hati-hati. Sodium sama natrium itu sebenarnya sama ya. Satu Inggris, satu bahasa Indonesia. Natrium dan sodium gitu. Latin nggak sih? Latin ya, natriumnya Latin ya. Nah maksud saya natrium itu yang harus hati-hati. Ketika kita makan itu berlebih, resiko untuk terjadinya hipertensi semakin tinggi. Kalau kita ada beberapa faktor resiko dari genetik juga terhadap absorpsi atau penyerapan si natrium tadi. Ada orang-orang yang memang sensitif dari genetik itu terhadap si natrium intake tadi. Ketika dia mengkonsumsi makanan yang natriumnya tinggi, mendadak memang faktor resiko untuk hipertensi dia tinggi. Nah, berapa banyak kita harus batasin? Secara rekomendasi kita batasin itu kurang lebih 2.600 mg natrium per hari. Atau kurang lebih sekitar 1 sendok teh per hari. Itu idealnya. Bayangin 1 sendok teh garam per hari kita harus konsumsi, kita bagi untuk sarapan, snack makan siang, snack makan malam. Makanannya kan sebenarnya hambar ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita beli mie instan, 1 bungkus itu udah kurang lebih sekitar 1.000 mg. Itu udah kebutuhan natrium kita 1 hari. Nah makanya harus hati-hati. Apalagi yang makannya itu 2 bungkus sekali masak. 2 bungkus ya itu juga harus hati-hati. Natrium intake-nya jadinya udah double tuh. Udah double ya? Ya dan ditambah lagi minuman-minuman manis, tinggi gula, meningkatkan faktor resiko diabetes juga. Yang berujung pada resiko untuk obesitas dan ke stroke lagi ujung-ujungnya. Iya tuh kadang-kadang boro-boro ngitungin ya nggak sih, baca komposisi makanannya aja enggak di belakang gitu ya. Jadi sekarang kalau beli mesti lihat ya. Itu udah harus jadi budaya kayaknya sekarang ya. Karena nggak semua yang rasanya nggak asin itu berarti tidak tinggi gitu ya kandungannya, dan itu ternyata memang punya potensi besar untuk bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak baik. Dan toleransi kita terhadap natrium dan juga gula di dalam lidah kita itu makin lama makin naik. Yang tadinya bikin gula 1 sendok teh udah manis nih. Tapi karena kita setiap hari lama-lama naik, nambah 2 sendok teh baru manis, ntar naik lagi 3 sendok teh baru manis gitu. Itu yang dokter lagi bacain ini saya ya, dosa-dosa saya ya. Oke, jadi sudah terjawab ya bahwa ternyata itu fakta, dan kalau memang ternyata ini selama ini jadi pola hidup kita, yuk kita kurangin dikit-dikit ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ya, jangan sampai potensinya besar. Tapi kita lanjut juga ya kalau sebanyak-banyaknya, karena kan natriumnya tetap dibutuhkan juga. Betul, sesuai dengan yang memang dianjurkan saja gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat kayaknya kita udah kebanyakannya mungkin udah triple ataupun banyak banget gitu dok. Jadi memang harus banyak-banyaknya ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau stroke hanya menyerang usia lanjut. Nah, tadi udah dibahas sebetulnya. Betul. Itu mitos ya, mitos. 100% mitos. Karena usia berapapun bisa terkena stroke. Oke, usia berapapun bisa kena stroke, dan jangan ngerasa masih usia produktif, terus santai-santai aja gitu ya dok? Iya, betul. Itu dia. Oke, selanjutnya adalah, ya nah ini dia nih, kadang-kadang suka denial nih dok nih, bagian ini. Merokok bisa menyebabkan stroke, benar atau enggak sih? Itu fakta. Nah, banyak yang denial soalnya. Tolong dijelaskan, kenapa rokok bisa menyebabkan stroke? Rokok itu kan dapat meningkatkan faktor radikal bebas di badan kita juga. Radikal bebas di badan bikin resiko untuk vasokonstriksi, resiko untuk aging, penuaan dini, kerusakan sel endotel, pembuluh darah jadi gampang pecah. Itu juga berhubungan sama salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Kan kalau stroke itu kan kita bilang tadi pembuluh darah pecah. Karena tensi yang terlalu tinggi gitu, atau enggak misalnya karena sumbatan. Nah itu juga bisa diakibatkan karena
dari rokok yang berlebihan tadi. Oh ya, sama satu lagi, saya mau bahas juga tentang natrium. Hati-hati kalau orang sudah terdiagnosis dengan stroke dan intake-nya rendah, itu justru akan cenderungan untuk natriumnya itu malah rendah. Kebalik nih, kalau orang udah hipertensi, darah tinggi, kan kita harus batasin natriumnya. Tapi kalau orang udah kena stroke, yang makanannya terlalu sedikit, intake-nya rendah gitu ya, makanannya cuma makanan cair doang, justru malah dia ada potensi untuk kekurangan natrium. Makanya biasanya dokter menambahkan garam untuk di makanan cairnya, untuk memenuhi asupan natriumnya juga. Makanya natrium itu memang tubuh kita masih perlu, tapi nggak boleh berlebihan atau terlalu rendah juga. Oke, jadi memang harus dalam porsi yang tepat lah, dan harus dalam konsultasi juga yang dengan ahlinya ya, jangan cuma kita self diagnose, cari-cari di Google. Susah ya. Jadi dibutuhkan tapi nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kedikitan gitu. Karena otak juga butuh natrium juga untuk komunikasi. Sama tadi soal merokok tuh ya, hati-hati juga. Kita merasa enggak kok, saya nggak merokok, tapi perokok pasif. Nah itu hati-hati karena perokok pasif juga risikonya sama, bisa meningkatkan angka kejadian stroke juga. Betul. Harus aware sih. Betul. Oke, jauh-jauh aja kalau ada yang ngerokok. Betul, jauh-jauh ya kan. Jangan sampai kita, apalagi di area-area yang mungkin di restoran yang banyak anak kecil, kesadaran kita dan juga si perokoknya juga kayaknya harus sama-sama nih. Kalau bisa memang harus dihindari gitu. Oke, selanjutnya ke Dr. Mardel nih. Tindakan tusuk jarum dapat menyembuhkan stroke. Ini kayaknya banyak banget yang percaya, kayaknya diaminkan ya kalau bisa. Oh berarti kalau lemah di sebelah kanan, tusuk sebelah kiri kan gitu katanya. Sebenarnya ini benar dok? Ya itu sempat ada video yang cukup viral ya, yang beredar di media sosial maupun di grup-grup komunikasi keluarga yang cepat sekali gitu ya. Kalau hoax tuh entah kenapa cepet banget gitu. Kayak didukung ya. Kayak wah ini bisa nyembuhin gitu ya. Tapi sebetulnya saya mau pisahkan dulu nih. Jadi ada tusuk jarum yang dimaksud di sini tuh tusuk jarum yang di jarinya itu ditusuk dengan jarum gitu ya. Dimana dianggap bahwa itu bisa meringankan dan menyembuhkan gejala stroke dengan membuang darah kotor lah atau apalah istilahnya gitu ya. Itu sama sekali salah, tidak berhubungan karena sumbatan dan pecah pembuluh darahnya aja di otak. Yang ditusuk jarinya, nggak nyambung. Walaupun yang lemah kelihatannya seperti tangannya, kakinya, tapi kan kelainannya tuh seperti di pusatnya, di utamanya gitu ya. Jadi kalau kayak listrik itu dia di apa ya, gardu listrik, gardunya. Nah mau nyebut merek tadi soalnya di gardunya. Nah kalau di gardunya, tapi yang kita ubek-ubek itu kabel yang nyolok di rumah yang nggak akan kenapa-napa gitu, maksudnya nggak akan memperbaiki juga. Jadi harus ditangani ya dari pusatnya, dari gardunya. Nah kemudian kalau misalnya yang kedua adalah tusuk jarum yang orang suka tanya akupunktur mungkin. Oh, oke. Nah, jadi mesti dipisahkan yang dimasuk tusuk jarumnya yang mana. Kalau akupunktur sudah ada sih penelitiannya dan itu memang membantu dalam beberapa kasus, tapi memang jangan sembarang ya, karena kan kadang akupunktur juga ada ahli-ahli yang sertifikasinya kita mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan juga. Ya, nah itu yang kita harus hati-hati memilih mau akupunktur di tempat yang mana. Misalnya di-provide oleh rumah sakitnya dan jelas, atau memang dokter yang mengambil spesialisasi akupuntur dan ada tambahan ilmu akupuntur, itu biasanya membantu gitu. Oke, jadi memang harus dipisahkan nih karena diksinya sama, tusuk jarum, tapi aktivitasnya berbeda. Ada tusuk jarum yang memang bekal dari hoax tadi, ada yang memang ya secara harfiahnya memang tusuk jarum yaitu akupuntur, tapi itu pun harus dengan ahlinya yang bisa dipertanggungjawabkan sertifikasinya. Oke, kita nanti lanjut lagi usai jeda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang tema utama kita bersama sehat, aktif, cerdas, cegah dan kalahkan stroke. Nah kalau kalahkan stroke nih bukan cuma memang kita harus menghindari potensi-potensinya saja atau faktor-faktor penyebabnya, tapi kita juga harus punya nutrisi yang baik. Bahkan untuk pasien stroke juga jangan sampai malnutrisi ya, kita harus punya nutrisi yang baik. Karena itu Kalbe menghadirkan PeptiBrand yang memang punya nutrisi sangat baik. Ini bisa mencegah pasien stroke mengalami malnutrisi, dapat menambah asupan gizi dengan makanan cair yang diformulasikan khusus. Kalbe Pharma mempersembahkan PeptiBrand untuk dukungan
nutrisi pemulihan pasien stroke. Nah, komposisi makronutrien dan mikronutrien sudah disesuaikan dengan prinsip diet pasien, dan juga PeptiBrain aman bagi pasien dengan komorbid hipertensi dan diabetes. Dapat informasi detailnya juga yang terkait PeptiBrain ini melalui Instagram dan dapat dilihat di apotek, toko susu terdekat, marketplace, official store PeptiBrain, sahabat kesehatan mitra sama. Oke, baik itu dia ya. Jadi mulai lihat-lihat kira-kira ini kayaknya harus ada stok di rumah, apalagi mungkin untuk kita keluarga yang punya pasien yang lagi struggle untuk pemulihan pasca stroke-nya. Oke, kayaknya semua udah hampir kita bahas ya, tapi ada beberapa yang harus kita warning lagi. Berarti kalau kita mau punya kondisi kehidupan yang berkualitas, jauh dari stroke, ada beberapa hal yang harus diingatkan kembali. Yang pertama, harus menjaga bobot badan yang ideal. Nah, bobot badan yang ideal kadang-kadang cuma lihat bentuknya aja, tapi nggak tahu juga isinya berkualitas atau enggak. Mungkin Dokter Kris bisa jadi tips untuk kita bisa punya tubuh yang sehat, ideal, dan nutrisinya tetap seimbang. Oke, saya selalu bilang ke siapapun, itu selalu jaga 4 pilar. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah exercise, yang ketiga adalah tidur yang berkualitas, dan yang keempat itu adalah mindfulness. Jadi kalau kita mau memiliki bentuk tubuh yang oke, yang baik, yang sehat gitu ya. Satu, nutrisi. Nutrisi itu apa? Komposisi makanan seimbang. Karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Di dalam nutrisi tidak ada sesuatu yang superior. Jadi ada makanan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu nggak ada. Makanya kita harus balance. Nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh terlalu rendah. Kita menganggap bahwa buah itu sehat, tapi kita makan terlalu banyak sebanyak-banyaknya. Itu juga jadi nggak baik. Makanya di dalam nutrisi sesuatu yang keseimbangan, sesuatu yang balance itu baik. Itu satu. Yang kedua, exercise. Exercise, kalau orang udah lama nggak exercise, terus tiba-tiba kita mendadak FOMO gitu ya, mau maraton minggu depan, padahal dia terakhir olahraga SMA misalnya. Itu juga jadi nggak bagus, makanya berlebihan itu nggak baik. Idealnya olahraga 30 menit setiap hari yang bisa dilakukan konsisten rutin. Jalan, bersepeda, berenang, lakukan rutin. Keempat, tidur yang berkualitas. Hindari makanan-makanan yang dapat mengganggu kualitas tidur. Misalnya seperti kafein, ya kan? Terus makanan-makanan beralkohol, makanan-makanan yang terlalu pedas, itu juga akan membuat tidur jadi tidak berkualitas. Yang terakhir, mindfulness. Stres. Jangan stres. Gimana caranya? Kok stres nggak bisa? Ya, makanya kita harus ngejaga pola tidur dengan baik supaya stres kita juga bisa terkontrol. Dan kalau kita makan pun, jangan terlalu yang strict diet atau enggak kita bilangnya terlalu restriksi ketat. Makan karena takut semua makanan direbus-rebus doang. Itu juga akan membuat tubuh kita jadi stres. Ketika stres naik, nafsu makan jadi berantakan, pola makan jadi kacau, itu juga jadi nggak bagus buat tubuh kita. Makanya keempat pilar ini harus dalam kondisi yang balance. Kira-kira. Oke, itu dia. Sekarang singkat saja dari Dr. Mardel tipsnya untuk mencegah stroke. Untuk mencegah stroke yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan 4 pilar yang penting sekali itu. Jadi stres, tidak cukup, makan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui faktor risiko dari diri kita sendiri. Baik dari keturunannya ataupun penyakit yang kita miliki. Ya, dengan cara apa? Dengan cara rutin medical check up. Nah, dengan medical check up kita bisa mengontrol dan mengetahui apa yang kira-kira, udah diambang tadi ya. Jadi harus kita kontrol sejak awal gitu. Kemudian yang terakhir adalah banyak-banyak mencari informasi yang tepat. Gitu dia. Jangan cari yang nggak tepat, hoax malah dipercaya. Betul, karena kadangkala sebetulnya masyarakat Indonesia itu rasa ingin tahunya tinggi, tapi sayangnya info yang didapat belum tentu dari sumber yang valid. Itu dia. Nah, kalau misalnya kita bisa mengedukasi lebih banyak seperti di sini, itu pasti lebih tambah wawasannya. Tambah wawasannya dan valid pastinya. Oke, terima kasih banyak dokter kehadirannya di Bincang Sehati. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kesadarannya untuk mencegah dan juga melawan stroke. Oke, pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk mengunduh The i+ di gawai Anda, menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Sampai jumpa.